Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat semuanya, kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya apapun, dan semoga kehidupan kita semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan syafaat. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku semuanya, alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki bulan kelahiran Nabi, bulan Rabiul Awal atau biasanya kita menyebut dengan bulan Maulid Nabi. Bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, Nabi kita semuanya, Nabi akhir zaman. Di mana pada bulan ini kita biasanya memperingati Maulid Nabi dengan acara pengajian. Tapi pengajiannya di atas namakan dengan Maulid Nabi, pengajian muludan. Padahal isi dari pengajian tersebut sama-sama tentang ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, sama-sama untuk memperdalam keilmuan kita akan agama Islam. Tidak ada bedanya, cuma namanya saja dinamakan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Padahal isinya sama saja tentang ilmu, tentang kajian, tentang agama. Ingat sahabatku semuanya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah SWT ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak kita umat akhir zaman. Innama bu'istu li'utamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kepada kalian semua itu untuk menyempurnakan akhlak kalian semua, akhlak kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, umat Nabi akhir zaman. Dan kita juga sudah tahu semuanya bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW adalah akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat sempurna, manusia yang dimaksum dari dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijaga dari perbuatan dosa. Ya, memang betul Nabi Muhammad manusia biasa. Padahal kita semua kan tahu, bukankah manusia adalah tempatnya berbuat dosa, tempatnya lupa dan salah? Lalu bagaimana seorang nabi bisa tidak berbuat dosa? Apakah bisa? Bisa, sebenarnya bukan bisa gini. Seorang nabi itu, maksudnya Nabi Muhammad itu dimaksum dari dosa, dijaga dari dosa. Ketika Nabi Muhammad melakukan dosa, lalu Allah itu langsung mengingatkan kepada Nabi bahwa dia telah berbuat dosa, maka Nabi pun langsung bertobat dengan tobatan nasuha, sehingga Nabi pun bisa terhapuskan dosanya dengan taubatnya tersebut. Jadi Nabi itu ketika berbuat dosa langsung tobat, ketika berbuat dosa langsung tobat. Lah kita sebagai manusia biasa, umatnya, ketika kita berbuat dosa, apakah kita langsung bertobat? Apakah kita langsung menobatinya dengan taubatan nasuha, dengan tobat yang sungguh-sungguh? Saya pribadi pun merasa ketika berbuat dosa tuh kadang kebanyakan tidak langsung ditobati.
kadang-kadang banyak lupanya bahwa kita itu sudah berbuat dosa, bahwa kita itu telah melakukan maksiat kepada manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak menyadarinya sehingga kita lupa untuk menobatinya. Itulah bedanya nabi atau rasul dengan kita sebagai manusia biasa. Sahabatku semuanya, kita memang bukan nabi ataupun bukan Rasulullah SAW, tapi kita itu dianjurkan untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW yang paling mulia. Walaupun memang sulit, tidak semudah yang dikatakan mengikuti akhlak Nabi, tapi setidaknya kita harus terus berusaha memperbaiki diri kita untuk mengikuti meneladani akhlak Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bertutur kata yang baik, tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh membuli teman kita. Ketika kita didolimi oleh orang lain, maka kita harus bisa berlapang dada memaafkan kesalahan tersebut. Ketika kita melakukan kesalahan, maka kita harus berani meminta maaf kepada orang yang telah kita melakukan kesalahan kepadanya. Bukankah Nabi mengajarkan seperti itu? Tapi kenapa kebanyakan dari umatnya itu tidak mengikuti akhlak Nabi? Ketika berbuat salah malah enggan untuk meminta maaf, ketika didolimi oleh orang lain malah ikut mendolimi kembali, malah lebih lagi mendoliminya. Walaupun memang kita ketika kita didolimi kita boleh membalasnya, membalas dengan yang hal setimpal. Tapi ketika kita mampu, ketika kita bisa memaafkan, melepaskan kesalahan orang tersebut, maka itu lebih baik daripada membalasnya. Seperti itu. Tapi sulit. Walaupun memang sulit, tapi kita harus tetap berusaha mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW tersebut yang mulia, yang ketika berbuat salah harus meminta maaf, ketika didolimi harus bisa memaafkan, bertutur kata dengan baik. Walaupun memang sulit ya, anak zaman sekarang itu kebanyakan anak zaman sekarang itu bahasanya bahasa kasar, ada bahasa binatang yang kurang baik lah, terus ada bahasa-bahasa kasar sehingga bahasanya kurang dijaga. Maka dari itu di bulan kelahiran Nabi ini kita momen yang kelahiran Nabi ini kita manfaatkan, perbaiki diri kita, ikutilah akhlak Rasulullah SAW yang mulia. Semua kita semuanya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa meneladani akhlak Rasulullah SAW yang mulia. Mudah-mudahan pada kesempatan ini semoga pembicaraan dari saya ini ada manfaatnya, khususnya bagi kalian semua yang mendengar, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua yang mendengarkan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.